Selamat sore, pemirsa SKPPHI, Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ali Nugroho dan juga Tirton Ernesto selaku Bendara Umum dan juga Wakil Ketua Umum DPP SKPPHI atau Lembaga Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan perkara yang sekarang ini lagi rame-ramenya menjadi pembahasan masyarakat, yaitu perkara penembakan Brigadir J atau Brigadir Joshua. Kita sudah sama-sama tahu terhadap perkara ini telah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan telah memvonis 4 terdakwa, yaitu Ferdy Sambo divonis hukuman mati, lalu Putri Chandrawati divonis 20 tahun, lalu supir pribadi Kuat Ma'ruf divonis berapa tahun? 15 tahun, dan Ricky Rijal divonis 13 tahun. Nah, dan juga selain keempat terdakwa tersebut juga telah divonis Eliezer dengan vonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Nah, tentu saja atas vonis ini masyarakat menyambut sangat positif dan mengapresiasi vonis yang sudah diberikan kepada para terdakwa ini. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kita coba akan bertanya kepada pengurus SKPPHI, yaitu selaku lembaga yang fokus mengamati termasuk juga mengkaji sistem penegakan hukum di Indonesia, baik itu dari penegakan hukum di pengadilan, di kepolisian, maupun di sisi yang lain. Maka kita akan meminta ini secara perspektif dari narasumber kita ini, semoga kiranya nanti bisa memberikan suatu pandangan ataupun wawasan yang baru apabila kita lihat dari sisi penegakan hukumnya terhadap perkara ini. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Halo, selamat sore Pak Ernest. Selamat sore. Ya. Jadi tadi sudah kita bahas sehubungan dengan putusan ataupun vonis yang sudah dijatuhkan tepatnya kepada Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Joshua. Kan kita kan sudah sama-sama tahu Eliezer ini pada akhirnya divonis 1 tahun 6 bulan. Nah, Pak Ernest yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP SKPPHI sekaligus juga yang berprofesi sebagai pengacara, lawyer. Dari sisi penegakan hukum, apa tanggapan Pak Ernest yang bisa mungkin disampaikan kepada masyarakat? Silakan. Baik, terima kasih Pak Sirait pertanyaannya. Ini mengingat penegakan hukum ya. Kalau dari sisi penegakan hukum, saya dari organisasi SKPPHI menanggapi terhadap putusan hakim tersebut adalah sudah mewakili rasa keadilan karena semua unsur sudah dipertimbangkan. Dalam hal ini mulai dari Eliezer, kedudukan pada saat itu melakukan tindak pidana di bawah tekanan dan sebagainya. Kemudian setelah proses persidangan, dia yang membuka semua apa yang ditutup-tutupi oleh Sambo CS ya, kita bilang Justice kolaborator lah. Jadi pakai salah justice kolaborator. Jadi unsur justice kolaborator ini terpenuhi. Bukan kolaborator ya? Bukan. Kolaborator. Ya, justice kolaborator. Nah, jadi memang itu terpenuhi karena kita bisa lihat dan perhatikan masyarakat juga banyak mendukung bahwasanya Eliezer ini tidak bersalah dalam arti terpaksa melakukan itu atas perintah. Kalau kita melihatnya di situ. Jadi dari sisi di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Hanya cuman memang apapun itu tetap bersalah. Nggak bisa juga dia bebas dari apa yang dilakukan. Ya, karena hal itu akan menjadi contoh nanti untuk para penegak hukum lainnya. Sekalipun dia ada dalam keadaan perintah, kalau perintah itu tidak benar, maka harus berani menolak gitu. Jangan nanti untuk kasus-kasus berikutnya ada lagi kata-kata terpaksa dan sebagainya. Ini sudah jadi contoh ke depan gitu dalam penegakan hukum kita. Artinya apa? Sekalipun Anda tertekan dan sebagainya, kalau itu salah, kalau itu tidak benar, sekalipun itu perintah atasan, harus kita berani tolak gitu. Oke, itu perspektif hukum. Jadi kalau perspektif hukumnya kan begitu. Nah, tapi kan ada lagi orang berpandangan begini. Lalu apa dong yang membedakan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim? Kenapa dia tidak selaras? Apakah ada semacam penafsiran hukum yang berbeda antara majelis hakim dan jaksa penuntut? Yang mana pada akhirnya kan dituntutnya 12 tahun, tapi majelis hakim memvonis 1 tahun 6 bulan. Apa yang membedakan dari kedua
sisi itu. Baik, baik. Kalau yang membedakan sebenarnya itu kan proses persidangan ya. Kalau kita bicara jaksa, pastilah jaksa menyusun suatu tuntutan itu maupun perbuatan pidana itu secara material sampai bagaimana dia cara mengeksekusinya, sehingga pantasnya dituntut seperti apa. Itu dari kejaksaan, proses hukumnya. Dari perspektif secara jaksa kehakiman, menuntut ya. benar. Ya. Secara kehakiman, hakim akan menilai di persidangan. Dari sidang itu bagaimana tersangka ini? Apa yang dilakukannya? Kenapa dia melakukannya? Ada pertimbangan sendiri dari hakim. Makanya secara normatif pun hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa. Oke. Jadi dia mempunyai kewenangan Kebebasan, sendiri berdasarkan pertimbangan dan hati nuraninya. Itu juga berdasarkan undang-undang hakiman. Kekuasaan kehakiman ya. Kekuasaan kehakiman. Jadi diberikan kebebasan untuk Memutus sesuai dengan pertimbangan dan hati nurani. fakta-fakta persidangan Betul. dan Di samping fakta persidangan sudah pasti. persidangan dan menurut keyakinannya sebagai majelis gitu ya. Betul. Serta juga fakta-fakta, saksi dan bukti. Nah, kalau gitu tentu saja kan namanya keadilan itu kan perspektifnya juga berbeda, akan pro kontra. Bisa saja ada yang berpendapat bahwa putusan terhadap Eliezer itu terlalu ringan karena dialah sebenarnya eksekutor yang menembak di dalam proses terjadinya pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Nah, tapi ada juga di sisi yang lain sangat mengapresiasi, bahkan mengatakan bahwa putusan itu sudah adil karena Eliezer inilah salah satu yang memang berperan atau paling berjasa lah dalam pengungkapan perkara ini sehingga bisa sampai terbuka seterang-terang dan selebar-lebarnya. Nah, bagaimana perspektif soal pro kontra putusan ataupun vonis hakim terhadap Eliezer di tengah-tengah masyarakat? Ya. Maka dari itu seperti yang tadi saya katakan, kenapa Eliezer divonis sesuai? Sudah menurut kita sebagai dari SKPP sudah sesuai. Kenapa? Karena memang kalau dia tidak menceritakan sesungguhnya, kasus ini juga akan sulit. Atau dia pasang badan lah, contoh ya, pasang badan itu dalam arti dia yang mengatakan dia merencanakan, dia mengatakan dia eksekusi, artinya dia pasang badan itu, nah itu mungkin akan beda ceritanya. Tapi ini kan dia membuka kebenaran itu seperti apa, sehingga bahkan jenderal terlibat begitu. Ini suatu keberanian, itu harus dinilai, gitu kan? Karena ada hal-hal yang dia pertaruhkan. Oke, jadi harus dihormati lah artinya. Benar, itu menjadi pertimbangan dalam vonis Eliezer. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa statusnya sebagai justice kolaborator tadi itu paling tidak sebagai dasar untuk pengampunan kepada si Eliezer. Betul, pertimbangan dalam menjatuhkan vonis. Oke, jadi pertimbangan untuk memberikan vonis. Nah, kalau dari sisi yang mengatakan tidak adil putusan itu bagaimana? Kalau ada yang mengatakan tidak adil, ya sah-sah saja ya, karena beda sudut pandang. Kalau kita kan melihat dari perspektif penegakan hukumnya saja, Ya. Karena bagaimanapun dia tidak bebas, gitu. Kecuali tadi dia bebas atau bagaimana, atau dia lepas, nah itu tidak pas juga menurut kita, karena bagaimanapun memang dia bersalah, karena dia melakukan langsung sebagai eksekutor. Oke. Terakhir, dari sisi penegakan hukum mulai dari awal, mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan sampai dengan di akhirnya ini kan putusan di pengadilan negeri Selatan. Kita perspektif dari sudut penegakan hukum di Indonesia, yang mana SKPPH ini kan adalah satu lembaga yang melakukan suatu studi atau kajian terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Itu bagaimana Anda melihat? Ya, kalau saya melihat ya dari SKPPI, ini kan kasus ini sudah menjadi perhatian publik sangat luas. Ya. Bahkan mungkin sorotan media-media asing juga ada, gitu kan. Ini suatu pembelajaran dan contoh yang sangat baik. Artinya ketika seseorang memiliki posisi tertinggi, sekalipun dia penegak hukum maupun berpangkat jenderal, tapi tetap divonis ketika dia melakukan bersalah. Kemudian bawahan, ketika pun dia memang disuruh di atasan, walaupun dia mengatakan ini atas perintah sebagai arti tetapnya dan bersalah. Artinya apa? Hukum itu tegak, gitu. Nah, artinya hukum di Indonesia ini ya masih ada mewakili rasa keadilan, meskipun prosesnya mungkin akan sulit dan banyak rintangan. Oke, berarti artinya proses penegakan hukum dalam perkara ini dari sisi penegakan hukumnya paling tidak sudah terlihat bahwa penegakan hukum itu atau hukum itu memang bisa dikatakan tidak memandang yang namanya artinya berlaku untuk semua orang, sama ya keberlakuannya. Benar, berlaku. Jadi tidak memandang bahwa dia ini dia itu, inilah sebagai contoh yang paling tidak bisa dijadikan seperti referensi nanti di kemudian untuk pembelajaran atau pengembangan hukum di Indonesia. Kira-kira gitu Ya, ya? benar sekali. Jadi memang kita juga tidak menutup mata atas apabila ada memang proses-proses hukum yang di masa lalu atau yang sekarang berjalan tidak sesuai keinginan masyarakat, itu memang masih ada. Masyarakat tidak puas dengan penegakan hukum, itu juga masih terjadi. Ya. Hanya saja memang dalam kasus ini kita melihat sedikit cercah harapan yang bagus dalam penegakan hukum di Indonesia. Artinya apa? Menjadi contoh juga buat ke depan bahwasanya pejabat-pejabat, petinggi-petinggi yang mempunyai jabatan, pangkat dan sebagainya, mereka juga tidak sewenang menang. Ya. Oke, satu lagi. Ini tebak-tebakan aja, tebak-tebakan. Baik. Tebak-tebakannya begini, bahwa kan proses hukum itu selesai apabila putusan itu nanti dinyatakan telah inkrah. Nah, putusan ini kan baru diputus atau dibacakan hari ini. Artinya masih ada, belum inkrah lah ini, artinya belum bisa dieksekusi.
Nah ini tebak-tebakan aja. Kira-kira nanti ujungnya ini bagaimana nih? Karena gini, karena kan atas putusan itu kan jaksa juga masih bisa melakukan upaya hukum. Nah, Ke selanjutnya gitu, Anda belum bisa. Tebakannya lah, tebakannya. Kira-kira ini berujung di mana nih putusan Eliezer ini? Akhirnya nanti menjadi inkrahnya seperti apa? baik, kalau kita sih melihat dalam sisi tahapan peradilan itu ada namanya selain pengadilan negeri, ketika seseorang divonis itu dia dapat melakukan haknya banding, sampai kasasi, mungkin juga PK. Maka terhadap perkara ini juga sama berlaku. Akan ada namanya upaya banding baik dari Sambo, Eliezer ataupun jaksa. Khusus untuk Eliezer? Khusus untuk Eliezer, saya rasa dengan vonis ini dan melihat respon di pengadilan dan vonis dari hakim ini sudah mewakili rasa keadilan. Saya rasa Tebakannya jaksa kira-kira melakukan upaya nggak? untuk Eliezer, saya rasa jaksa tidak akan banding. Tebakannya tidak akan banding. Benar. Jadi ini akan inkrah? Ini untuk Eliezer akan inkrah. Inkrah ya? Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak Ali. Sore Bang. Berkaitan dengan perkara yang sekarang tuh lagi rame-ramenya nih, perkara penembakan Brigadir Joshua. Kan kita sudah tahu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta sudah memvonis nih para terdakwa. Ada 5 terdakwa yang sudah divonis. Yang pertama adalah Brigadir Sambo, Ferdy Sambo, lalu juga ada Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Eliezer. Nah, saya mau bertanya sebenarnya dari sisi penegakan hukum, khususnya vonis terhadap dua orang terdakwa, yaitu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Gimana kira-kira ini Pak Ali tanggapannya atau pandangannya sehubungan dengan vonis yang sudah dijatuhkan tersebut dari perspektif penegakan hukum di Indonesia? Ya. Saya menanggapi putusan vonis Ferdy Sambo dan Ibu PC yang pertama terkait dengan putusan Pak Ferdy Sambo ya. Menurut pandangan saya sudah memenuhi rasa keadilan karena memang kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo itu merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Kemudian yang kedua dia juga melakukan pengerusakan terhadap CCTV di lingkungan sekitar, yang mana hal tersebut memang sudah di konsep ya, sudah disetting sedemikian rupa untuk menutupi kejahatan tersebut. Jadi menurut pandangan saya pribadi, majelis hakim dalam hal ini memutus perkara tersebut sangat berani, kemudian sangat adil. Sangat adil. Cuman memang dalam hal ini ada sedikit mengenai isu dari ketentuan KUHP yang terbaru yang sudah disahkan, mengingat bahwa terhadap hukuman pidana mati akan diuji coba selama 10 tahun ke depan terlebih dahulu. Dan apabila si terpidana ini berkelakuan baik dan kemudian mendapatkan surat kelakuan baik dari Kalapas, maka hukuman mati tersebut menjadi seumur hidup. Nah, itulah yang mungkin bisa jadi bahan diskusi yang menarik ya untuk teman-teman SKPPHI dan masyarakat lah untuk menanggapi ini. Ya, kalau melihat vonis yang sudah dijatuhkan hakim, jaksa kan menuntut Ferdy itu kan seumur hidup. Ya. Lalu Putri Chandrawati dituntut 8 tahun. 8 tahun. Lalu kemudian hakim memvonisnya hukuman mati. Ya. Lalu Putri Chandrawati divonis 20 tahun. Menurut pandangan saudara nih, apa kira-kira yang dijadikan hakim sehingga pada akhirnya secara yakin memberikan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo dan 20 tahun kepada Putri Chandrawati, yang mana itu adalah melebihi daripada tuntutan jaksa? Ya, baik. Yang pertama pasti sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh JPU. Kemudian berikutnya fakta-fakta persidangan ya yang terungkap di persidangan, terus kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa baik itu Ferdy Sambo ataupun Ibu PC, memang itu tentu tidak dapat meringankan perbuatan tindak pidana tersebut. Mungkin apabila terdakwa mengakui perbuatannya atau kesalahannya, mungkin itu akan bisa menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Ya, jadi yang paling memberatkan itu dari sisi mana ya sebenarnya? Kalau dari Ferdy Sambo yang pertama dia otak dari kejahatan yang dilakukan ya. Dia mendesain sedemikian rupa kejahatan tersebut untuk membunuh Brigadir J dengan cara banyak ya. Sampai dia melibatkan banyak anak buahnya itu dari Brigjen Hendra dari anggotanya banyak yang dikorbankan oleh dia. Oke, kalau dari sisi Bu PC, Kalau dari Ibu PC sendiri, ya itu salah satunya ada beberapa skenario kejahatan juga yang dia dia desain berdasarkan memang mungkin petunjuk dari Pak Ferdy Sambo. Kemudian banyak kebohongan-kebohongan yang terungkap di muka persidangan sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan vonis terhadap kejahatan yang dilakukan. Oh gitu. Ya. Kalau dari segi hukum acaranya lah ya, kan jaksa menuntut hanya seumur hidup. Ya. Terus UPC 8 tahun. 8 tahun. Tapi hakim memvonis di atas itu. Secara hukumnya memang seperti itu. Boleh dibolehkan? Apa dasarnya hakim bisa
memutus melebihi daripada tuntutan jaksa. Ya, baik, menjawab pertanyaan Abang terkait dengan putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum, tentu saja diperbolehkan ya. Karena hakim dalam memutus suatu perkara pidana tidak mengacu terhadap Tidak terikat lah ya. tidak terikat ya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Dia berada di bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 yang akan saya bacakan sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian hukum juga tidak terlalu kaku, tidak hanya selalu kaku terhadap dengan hukum yang tertulis atau hukum positif, karena itu hanya mengacu kepada kepastian hukum. Sementara esensi dari hukum adalah yang pertama adanya kepastian hukum, kemudian memenuhi rasa keadilan, yang terakhir adalah kemanfaatan. Nah, terkait dengan keadilan, ada satu contoh kasus terkait dengan pencurian pasal 362 KUHP, di mana memang seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, dia mencuri buah coklat yang jatuh di pekarangan orang yang memang sudah jatuh, kemudian nenek tersebut diproses hukum. Nah, kalau kita mengacu kepada hukum positif atau kepastian hukum, tentu ibu ini memang bersalah, tapi hakim dalam memutus perkara tersebut memang harus memenuhi unsur keadilan. Nah, dalam hal ini untuk membebaskan nenek tersebut, kita bisa memakai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana bunyinya antara lain negara dan fakir miskin wajib memelihara. Negara punya kewajiban memelihara fakir miskin, sehingga harus diuji. Baik, selamat sore pemirsa dan para anggota SKPPI. Sore ini kita akan menanyakan terkait perkembangan lebih kepada vonis ya, kasus Ferdy Sambo CS. Kali ini kita akan bertanya kepada langsung Ketua Umum SKPPI, yaitu Bapak Rianto Sirait. Oke, kita akan mulai pertanyaannya. Bapak Sirait sebagai Ketua Umum SKPPI, Ya. ini ada pertanyaan baik maupun dari rekan-rekan maupun pemirsa terkait kasus vonis, lebih ke vonis atas sidang kasus Ferdy Sambo CS. Khususnya kita akan menanyakan terhadap vonis yaitu Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Bagaimana tanggapan Pak Rianto Sirait sebagai Ketua Umum SKPPI terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Ricky Rizal dan Kuat Maruf? Ini yang mau ditanya terkait vonisnya aja. Betul, apakah sudah vonis ini apakah sudah mewakili rasa keadilan ataupun ada perspektif penegakan hukum dari Pak Rianto Sirait sebagai Ketua Umum SKPPI melihat ini apa sudah adil atau ada hukuman yang lebih pantas atau bagaimana Oke. terhadap Baik. Ricky Rizal dan Kuat Maruf? Baik, terima kasih. Saya menanggapi begini. Terhadap segala putusan, apapun itu yang sudah diputuskan oleh majelis di pengadilan, dari perspektif penegakan hukum, maka putusan itu harus kita hormati sebagai keputusan yang final, ya kan? Nah, soal adil atau tidaknya, maka dikembalikan ke para pihak. Karena kenapa? Keadilan itu bersifat relatif. Kita mau melihatnya dari sudut pandang yang mana? Kalau kita melihat dari sudut pandang terdakwa, ya kan, maka putusan tersebut tentulah akan mereka anggap adalah keputusan yang tidak adil atau cukup berat. Lalu kalau kita melihat perspektif dari korban ataupun keluarga korban, maka keputusan itu bahkan masih dianggap kurang berat. Kenapa begitu? Nah, perspektif terdakwa selalu ingin lepas dari hukuman. Dia selalu ingin kalau bisa pun dianggap bersalah dengan putusan yang seringan-ringannya. Karena apa? Sebagaimana fakta-fakta di persidangan dan pembelaan daripada kedua terdakwa tersebut, pada intinya mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengakui, bahkan mereka tidak menerima didakwa telah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Nah, itu pledoinya mereka ataupun pembelaannya, sehingga karena mereka berpandangan seperti itu, maka hukuman itu menjadi berat menurut mereka. Karena menurut mereka dia tidak melakukan penembakan, dia bahkan tidak turut serta membunuh, tapi mereka didakwa turut menjadi orang yang berencana melakukan pembunuhan. Jadi menurut Pak Rianto Sirait terkait Kuat Maruf sama Ricky Rizal ini perannya seperti apa melalui proses peradilan ini? Jadi perannya dari perspektif hukum acara ataupun dari perspektif tindak pidana, kita kan sama-sama tahu bahwa mereka didakwa menggunakan pasal 340 KUHP ya. Kalau nggak salah junto pasal 55 penyertaan kan gitu ya. Jadi pembunuhan berencana dan junto pasal itu penyertaan. Nah, penyertaan ini dalam arti bahwa
seseorang yang didakwa di dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan di 340 itu tidak harus serta-merta dia ikut melakukan pembunuhan. Tidak harus serta-merta dia ikut turut melakukan eksekusi. Tetapi dilihat dari suatu peristiwa yang secara utuh. Nah, maka perspektif dari penegakan hukum posisi Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal menurut saya memang sudah tepat. Selain sudah tepat, menurut saya juga masih kurang. Hukuman itu masih rata-rata. Kalau menurut pandangan saya, mereka ini seharusnya paling tidak mendekati dengan terdakwa PC. Paling tidak itu 18 tahun, seharusnya. Karena apa? Karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, memang mereka ada di tempat. Mereka mengetahui, Terus mereka turut membantu, walaupun tidak ikut eksekusi, tetapi untuk tercapainya suatu peristiwa pembunuhan, mereka berperan di situ. Dari sisi perannya lah mereka dilihat. Perannya dia dengan Ibu PC sebenarnya berbeda tipis. Ibu PC hanya sebagai pemantik, itu yang memberatkan memang Ibu PC. Pemantik dari semua peristiwa ini, pemantik awal mula yang mengadu atau menyampaikan kepada suaminya bahwa dia telah dilecehkan. Nah, itu kan pemantiknya. Soal benar atau tidaknya sampai sekarang adalah apa yang disangkakan atau yang dilaporkan PC kepada suaminya tidak pernah terbukti. Bahkan laporan yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan itu di SP3. Nah, oleh karenanya perspektif vonis terhadap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal paling tidak sudah mendekati rasa keadilan kepada pihak keluarga korban. Walaupun seharusnya memang masih bisa lebih berat. Karena apa? Karena khususnya Ricky Rizal, yaitu sebagai polisi aktif. Artinya, selaku polisi harusnya dia lebih berat daripada Kuat Ma'ruf yang bukan anggota kepolisian. Apa dasarnya begitu? Pada dasarnya selaku anggota Polri, Ricky Rizal seharusnya atau setidaknya dia memahami atau mengerti dengan hukum, atau paling tidak adalah dia seorang penegak hukum. Makanya harusnya dia lebih berat. Tapi faktanya putusannya adalah lebih berat Kuat Ma'ruf dan dia lebih ringan. Baik, kalau tapi begitu, secara umum bahwa putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kepada keluarga korban. baik, kalau begitu terhadap vonis dari majelis hakim ini terhadap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, menurut Pak Reto Sirait, apa yang kan ini tuntutannya bahkan di atas yang vonisnya bahkan di atas yang dituntut jaksa. Nah, menurut Pak Reto Sirait nih dari Sekretariat Hukum sebagai Ketua Umum SKPBI, bagaimana vonis terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini, mengingat vonisnya di atas tuntutan yang dituntut jaksa? Oh, jadi perspektifnya adalah vonis melebihi daripada apa yang dituntut oleh JPU, Nah, itu kembali kepada keyakinan hakim sebagai majelis yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara berdasarkan atau merujuk pada fakta-fakta, bukti-bukti yang bersesuaian, keterangan saksi, saksi ahli. Artinya dari serangkaian proses pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan, tentu saja hakim memiliki pandangan yang berbeda, Jadi memang tidak harus dia mengikuti apa yang dituntut oleh JPU. Oleh karenanya dengan keyakinan tersebut pada akhirnya hakim memvonis kedua terdakwa tersebut dengan hukuman yang sama-sama sudah kita ketahui. Apa dasarnya? Dasarnya adalah bahwa hakim itu memang dia diberikan kekuasaan, dia bebas mandiri, dia tidak terikat kepada apapun kecuali bahwa dia harus merujuk kepada nilai-nilai hukum berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya pikir bahwa dari perspektif proses penegakan hukum, baik itu secara penegakan hukum formil maupun hukum materialnya dalam perkara ini sudah cukup baik, dan juga ini bisa dijadikan dari perspektif DPP SKPBI memandang ini bisa dijadikan contoh sistem penegakan hukum ke depannya, bahkan juga penegakan hukum juga di seluruh lini, baik itu penegakan hukum yang tidak terekspos publik, ataupun yang memang menjadi perhatian publik. Tentu saja harusnya penegakan hukum itu seperti inilah yang seharusnya juga berlaku secara luas. Ini perlu menjadi contoh di dalam proses penegakan hukum dalam perkara-perkara yang lain. Baik, baik. Ini kan menurut Ketua Umum SKPBI Pak Reto Sirait, proses peradilan ini sudah layaklah sebagai contoh. Nah, namun demikian kita ketahui bahwa proses peradilan ini juga belum selesai. Artinya apa? Belum ingkrah. Maka kemungkinan akan ada upaya-upaya hukum, baik mau dari jaksa ataupun para terdakwa tersangka ini. Nah, menurut Pak Reto Sirait, apakah vonis di pengadilan negeri ini nantinya setelah ada upaya hukum dari terdakwa baik Ferdy Sambo CS, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, pada saat nanti misalnya melakukan banding kasasi, apakah vonisnya akan sama menurut Pak Reto Sirait? Oke, baik, terima kasih. Jadi itu adalah masuk dalam proses beracara. Tentu saja
di dalam hukum acara terhadap suatu vonis hakim, ya, sistem hukum kita itu kan berjenjang ya. Ada tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, lalu ada namanya tingkat upaya luar biasa yang namanya PK. Ya. Nah, di dalam setiap proses-proses ini, para terdakwa tentu memiliki hak, baik itu terdakwa ataupun JPU, ya kan? Nah, oleh karenanya putusannya ataupun vonis ini kan baru saja, hari-hari ini baru memang divonis. Nah, artinya dengan adanya vonis ini, terdakwa memang masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum. Begitu juga dengan JPU, mereka juga diberikan hak untuk melakukan upaya hukum. Nah, artinya putusan ini belumlah menjadi suatu putusan yang akhir ataupun putusan final. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Artinya apa yang diputuskan di pengadilan negeri yang sekarang ini bisa saja berubah nanti bahkan di pengadilan tinggi, di Mahkamah Agung, bahkan sampai di PK. Apakah itu nanti bisa flat akan sama dengan di tingkat pertama dan di tingkat akhir? Itu tergantung semua kepada para terdakwa melakukan upayanya semaksimal mungkin agar bisa mempengaruhi atau kembali tidak merubah putusan tersebut. Begitu juga jaksa sebaliknya. Apabila memang terhadap putusan itu dirasa belum sesuai dengan apa yang mereka yakini, tentu saja mereka juga bisa diberikan hak untuk melakukan upaya hukum. Jadi seperti itu. Baik, kalau begitu sebagai organisasi ini, pimpinan organisasi yang bernamakan SKPPAI, di mana kepanjangan adalah Studi Kebijakan Hukum dan Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Indonesia. Ya. Nah, Pak Rianto Sirait sebagai ketua umum nih, kita mau bertanya apakah SKPPAI apabila yang isinya kebanyakan praktis hukum ataupun lawyer ya, Ya. apabila ditunjuk sebagai kuasa hukum para terdakwa ini, apakah SKPPAI sebagai Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum di Indonesia ini mau menerima kasus-kasus seperti ini?